ketika sebuah kelompok bernama Sunda Empire muncul dan mengaku sebagai pusat kekuasaan dunia. Banyak orang menertawakannya. Namun, di balik gelak tawa itu, ada satu pertanyaan yang jarang berani diucapkan. Bagaimana jika sebagian kecil dari klaim mereka bukan sekadar omong kosong, melainkan serpihan dari sebuah kebenaran yang sudah lama disembunyikan, bahkan pernah diramalkan berabad-abad lalu oleh Jayabaya? Apakah Sunda Empire hanya lelucon? Atau justru cermin samar dari sejarah yang tak ingin diungkap? Di awal dekade 2020, Indonesia sempat diguncang sebuah fenomena unik yang membuat banyak orang tertawa sekaligus. Terheran-heran, munculnya kelompok yang menamakan diri Sunda Empire. Mereka mengaku sebagai kekaisaran dunia yang pusatnya berada di Nusantara, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Bagi sebagian besar masyarakat, klaim ini terdengar mengada-ada, bahkan dianggap sekadar bahan lelucon yang tak masuk akal. Namun, di balik tawa dan candaan publik, ada satu pertanyaan besar yang jarang disentuh. Apakah mungkin fenomena seperti ini memiliki akar sejarah yang lebih dalam? Atau bahkan terkait dengan ramalan-ramalan kuno yang sudah lama beredar di tanah Jawa? Disinilah nama Jayabaya, raja legendaris dari Kediri, kembali menyeruak karena ramalannya selalu disebut ketika berbicara tentang pergeseran kekuasaan, kemunculan kembali kerajaan besar, hingga kebangkitan Nusantara di masa depan. Pertanyaannya, apakah Sunda Empire benar-benar hanya ilusi dari orang-orang tertentu? Atau justru mereka secara tidak sadar menyentuh sisa kebenaran yang sudah lama terlupakan? Kita harus kembali ke sejarah panjang Nusantara. Karena di tanah ini, kerajaan-kerajaan besar pernah berdiri dengan kekuatan yang luar biasa. Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, hingga Kediri adalah saksi bagaimana kepulauan ini pernah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, bahkan kekuasaan regional yang disegani bangsa asing. Namun seiring waktu semua itu runtuh, dan cerita tentang kebesaran Nusantara hanya tersisa dalam naskah, prasasti, dan dongeng rakyat. Dalam konteks ini, Sunda Empire muncul dengan narasi bahwa pusat kekuasaan dunia sesungguhnya ada di Nusantara, bukan di Barat. Mereka berbicara tentang NATO, PBB, hingga paspor dunia. Namun uniknya, semua dihubungkan dengan kerajaan Sunda yang katanya menjadi payung bagi seluruh tatanan global. Masyarakat tentu menertawakan hal ini, tetapi jika kita tilik lebih dalam, banyak sekali mitos, ramalan, dan kepercayaan lama yang mengatakan bahwa Nusantara, khususnya tanah Jawa, memang akan menjadi pusat peradaban dunia pada akhir zaman. Dan disinilah keterkaitan dengan ramalan Jayabaya menjadi menarik untuk kita kaji. Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, bukan hanya dikenal sebagai penguasa bijak, tetapi juga sosok yang diramalkan memiliki kemampuan melihat masa depan. Ramalan-ramalannya, yang disebut Jangka Jayabaya, memuat banyak prediksi tentang kehancuran, penjajahan, hingga kebangkitan Nusantara kembali. Salah satu ramalan yang sering disebut adalah bahwa akan datang masa ketika Jawa dikuasai oleh bangsa asing berkulit putih, lalu bangsa berkulit kuning, sebelum akhirnya kekuasaan akan kembali ke putra-putri Nusantara sendiri. Fakta sejarah menunjukkan hal ini seolah benar. Belanda berkuasa ratusan tahun, Jepang sempat menduduki, dan akhirnya kemerdekaan kembali ke tangan bangsa sendiri. Namun, ramalan Jayabaya tak berhenti di situ. Ia menyebut bahwa Nusantara akan kembali menjadi pusat dunia, tempat lahirnya sebuah tatanan baru. Pertanyaannya, apakah Sunda Empire, dengan segala klaim fantastisnya, hanyalah kebetulan belaka? Atau sebenarnya mereka berusaha menafsirkan ulang ramalan kuno ini dalam bahasa modern yang sulit kita terima? Jika kita bandingkan, klaim Sunda Empire tentang pusat kekuasaan dunia di Nusantara tidak sepenuhnya asing dalam wacana mistis Jawa. Banyak naskah kuno yang menyebut bahwa tanah Jawa adalah pulau pusat atau tanah penyangga dunia. Bahkan dalam kepercayaan spiritual, Jawa dianggap sebagai tempat di mana garis kosmik bumi berpusat. Sehingga tak heran jika banyak tokoh dari berbagai era percaya bahwa kejayaan dunia akan kembali muncul dari wilayah ini. Ramalan Jayabaya seolah memberi legitimasi spiritual terhadap klaim seperti ini. Meskipun kemudian Sunda Empire menyampaikannya dengan cara yang tidak masuk akal secara politik. Misalnya mereka menghubungkan NATO, Pentagon, hingga perjanjian dunia dengan sebuah kerajaan Sunda global. Publik tentu sulit mencerna hal ini. Namun jika dipikirkan ulang, bukankah dulu banyak hal besar yang awalnya terdengar mustahil, sebelum akhirnya terbukti? Fenomena Sunda Empire juga bisa dipahami sebagai bentuk ingatan kolektif bangsa terhadap kejayaan masa lalu. Dalam psikologi sosial, ada istilah bahwa bangsa yang pernah jaya
akan selalu membawa trauma kolektif ketika kejayaan itu hilang. Sriwijaya dan Majapahit, misalnya, pernah menguasai jalur perdagangan dunia. Namun kini, keturunan bangsa itu berada di negara dunia ketiga. Rasa kehilangan inilah yang mungkin melahirkan narasi-narasi kebangkitan yang terkadang muncul dalam bentuk lucu, seperti Sunda Empire. Tetapi, jangan lupa, lelucon terkadang menyimpan kebenaran. Ramalan Jayabaya misalnya, yang dulunya hanya dianggap dongeng, kini justru banyak yang percaya karena sesuai dengan peristiwa sejarah. Apakah mungkin Sunda Empire, dengan segala keanehannya, justru sedang memainkan peran sebagai pengingat bahwa suatu hari nanti Nusantara benar-benar akan bangkit? Menariknya lagi, Sunda Empire bukanlah satu-satunya fenomena serupa. Sebelumnya ada juga Keraton Agung Sejagat di Purworejo yang mengklaim memiliki mandat mengatur dunia. Masyarakat menertawakan mereka, bahkan aparat turun tangan untuk membubarkan. Tetapi, kalau dipikir ulang, mengapa fenomena seperti ini terus muncul di Jawa? Tanah yang penuh dengan legenda tentang kerajaan besar dan ramalan kebangkitan. Ada pola bahwa masyarakat Jawa memiliki imajinasi kolektif tentang sebuah tatanan dunia baru yang berpusat di sini. Hal itu tidak lepas dari pengaruh ramalan Jayabaya yang begitu mengakar dalam budaya. Ia bukan sekadar ramalan, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas spiritual masyarakat. Maka, Sunda Empire mungkin hanyalah sebuah ekspresi modern dari ramalan kuno yang mencari bentuk baru. Tentu saja, kita tidak bisa menelan mentah-mentah klaim mereka. Dunia modern berjalan dengan logika politik internasional yang kompleks, tidak bisa disederhanakan dengan narasi kerajaan global. Namun, kita juga tidak bisa menolak bahwa klaim-klaim fantastis ini lahir dari sejarah panjang yang selalu melihat Nusantara sebagai tanah istimewa. Jayabaya menyebut bahwa akan ada masa kala bendu, masa kegelapan, sebelum akhirnya lahir zaman keemasan. Masa kegelapan mungkin kita lalui selama kolonialisme, krisis dan keterpurukan. Tetapi apakah sekarang kita sedang menuju masa keemasan itu? Jika iya, mungkin Sunda Empire hanya salah dalam mengartikulasikan, tetapi benar dalam menangkap intuisi kolektif bahwa Nusantara memang sedang bersiap menuju panggung dunia. Ketika kita melihat Sunda Empire hanya sebagai bahan tertawaan, kita sebenarnya sedang menutup mata terhadap sisi lain dari kebudayaan kita sendiri. Ramalan Jayabaya hingga kini masih diyakini banyak orang. Bahkan pejabat dan tokoh spiritual pun sering merujuk padanya secara tersirat. Jika begitu, mengapa kita menertawakan ketika ada orang yang mencoba menafsirkan ramalan itu secara modern, meskipun caranya tidak meyakinkan? Bukankah itu berarti ramalan tersebut masih hidup, masih membentuk imajinasi politik dan spiritual bangsa ini? Justru dari sini kita belajar bahwa antara lelucon dan kebenaran, kadang batasnya tipis. Bisa jadi Sunda Empire hanyalah parodi, tetapi di balik parodi itu tersembunyi kerinduan mendalam bangsa ini untuk kembali berjaya, seperti yang sudah diramalkan ratusan tahun lalu. Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap sama. Apakah Sunda Empire benar-benar hanya sebuah lelucon? Atau justru mereka secara tidak sadar menghidupkan kembali sebuah ramalan kuno yang suatu saat bisa saja terbukti? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya sekarang. Tetapi sejarah mengajarkan kita bahwa sesuatu yang dulu dianggap mustahil bisa saja menjadi kenyataan. Ramalan Jayabaya sudah membuktikannya. Maka, mungkin Sunda Empire hanyalah sebuah isyarat kecil dari ingatan masa lalu yang sedang menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Namun, bila kita menyingkap lapisan-lapisan sejarah yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa gagasan tentang Kekaisaran Sunda sejatinya tidak sepenuhnya kosong. Catatan kuno, naskah, hingga babat menyebutkan bahwa wilayah Jawa Barat, bahkan wilayah pesisir utara dan selatan, pernah memiliki pengaruh yang kuat di masanya. Kerajaan Sunda dan Galuh bukan hanya entitas kecil, melainkan salah satu pusat kebudayaan yang disegani di Nusantara. Nama mereka tercatat dalam sumber asing, dari Portugis hingga Tiongkok, sebagai penguasa wilayah kaya rempah dan pelabuhan strategis. Apakah mungkin dari warisan ini lahirlah ide tentang Sunda Empire yang dianggap mampu menyaingi narasi besar Majapahit atau Sriwijaya? Lelucon abad 21 ini bisa jadi hanya refleksi modern dari sebuah memori kolektif yang menolak dilupakan. Memori bahwa Sunda pernah memiliki kejayaan yang ingin dihidupkan kembali, meski dengan cara yang dianggap absurd oleh banyak orang. Ramalan Jayabaya pun seringkali digunakan untuk menguatkan narasi ini. Dalam bait-bait yang penuh teka-teki, ramalan itu menyebut tentang datangnya zaman ketika tatanan lama runtuh, digantikan oleh kekuatan baru yang akan muncul dari barat. Jawa bagian barat, tanah Sunda, kerap ditafsirkan sebagai simbol kebangkitan tersebut. Bagi sebagian orang, Sunda Empire bukanlah institusi politik nyata, melainkan simbol dari ramalan itu, sebuah tanda bahwa memori kolektif Sunda tentang kejayaan dan kekuasaan global akan kembali, meski bentuknya masih absurd.
Di titik ini kita bisa bertanya, apakah orang-orang yang mengaku anggota Sunda Empire benar-benar percaya bahwa mereka mewarisi otoritas global? Atau mereka sekadar menyampaikan protes terhadap ketidakadilan sejarah yang membuat kejayaan Sunda jarang disorot dalam narasi nasional? Lelucon itu, pada akhirnya, menyimpan kritik sosial yang lebih dalam dari sekadar kostum militer dan klaim palsu. Ketika kita menelusuri fenomena Sunda Empire lebih jauh, kita menemukan sesuatu yang menarik. Meski dianggap bahan tertawaan, para anggotanya berbicara tentang tatanan dunia, tentang NATO, PBB, bahkan tentang Bank Dunia, seakan-akan mereka memiliki peran dalam mengontrolnya. Sekilas, ini memang tampak mustahil, tetapi jika kita gali lebih dalam, apa yang mereka katakan tidak lepas dari rasa frustrasi terhadap dominasi global yang nyata. Negara-negara dunia ketiga yang terus berada di bawah bayang-bayang kekuatan ekonomi besar, rakyat kecil yang merasa asing di tanahnya sendiri akibat kapitalisme, hingga warisan penjajahan yang belum sepenuhnya berakhir. Sunda Empire menjadi panggung, meskipun konyol, untuk menyampaikan protes terhadap narasi global yang dianggap tidak adil. Justru disinilah ia bersinggungan dengan ramalan Jayabaya tentang datangnya zaman chaos, ketika tatanan dunia lama yang penuh penindasan akan runtuh, digantikan oleh kekuatan baru dari timur. Jika kita memandang Sunda Empire bukan sekadar kelompok dengan klaim absurd, melainkan sebagai manifestasi psikologis dan budaya, maka kita akan melihat bahwa ia adalah respons terhadap rasa kehilangan identitas. Sama seperti ramalan Jayabaya yang ditafsirkan ulang di setiap zaman sesuai kondisi sosial politiknya. Sunda Empire muncul sebagai reinterpretasi modern dari rasa rindu akan kejayaan lokal yang dilupakan. Ia adalah satire sejarah sosial, sekaligus candaan yang berubah jadi mitos baru. Apakah ini berarti Sunda Empire sepenuhnya lelucon? Tidak, ia lebih tepat disebut cermin retak dari sebuah realitas yang kita enggan hadapi, bahwa banyak masyarakat merasa terasing dari narasi sejarah bangsanya sendiri, bahwa ada ruang kosong dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia, ruang yang menanti diisi oleh kejayaan Sunda yang sering terpinggirkan oleh dominasi cerita Majapahit. Dan tentu saja, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Jika kita tarik garis panjang, Sunda Empire bukanlah satu-satunya komunitas yang mencoba menghidupkan kembali bayang-bayang kekaisaran atau kerajaan yang pernah ada. Di banyak tempat di dunia, ada kelompok-kelompok yang mengaku sebagai pewaris peradaban kuno, entah itu Atlantis, Mesir, atau kekaisaran Romawi. Bedanya, Sunda Empire hadir di tanah yang memiliki sejarah panjang ramalan Jayabaya, sehingga setiap klaimnya langsung terkait dengan mitos kebangkitan Nusantara. Ramalan itu berbicara tentang zaman Edan, zaman ketika orang gila justru dianggap bijak, dan yang bijak dianggap gila. Apakah Sunda Empire hanyalah bagian dari zaman Edan ini? Ataukah mereka adalah cikal bakal dari orang gila yang kelak akan dikenang sebagai bijak ketika dunia benar-benar runtuh dalam kekacauan global? Kalau kamu merasa kisah Sunda Empire dan ramalan Jayabaya ini membuka mata tentang bagaimana sejarah, mitos, dan kekuasaan bisa saling bertumpuk menjadi cerita yang lebih besar dari yang kita bayangkan, jangan biarkan diskusi ini berhenti di sini. Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, supaya makin banyak yang tahu kalau sejarah Nusantara bukan cuma tentang apa yang ada di buku pelajaran, tapi juga tentang misteri yang masih hidup di sekitar kita. Karena siapa tahu, kebenaran yang selama ini kita kira lelucon, justru menyimpan potongan puzzle masa depan bangsa kita.